Ya, jadi sebelumnya tadi kita mencontohkan fuel cell. Jadi selanjutnya kita akan membahas sel Galvani atau disebut juga dengan sel Volta, yaitu sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Jadi yang terdiri dari dua elektroda metal. Jadi sel Galvani ini terdiri dari dua elektroda metal yang berbeda. Jadi salah satu contoh dari sel Galvani ini adalah sel Daniel namanya, yang terdiri dari elektroda zinc dan Cu. Zinc ini ditaruh di larutan zinc sulfide, ya, zinc, dan Cu-nya di larutan copper sulfide. Jadi untuk menentukan mana yang jadi katoda, mana yang jadi anoda, kita perlu melihat standar potensial dari masing-masing. Jadi kalau zinc 2+, ini kalau Anda perhatikan lagi ke sini ya, Anda cari di sini zinc 2+. Zinc 2+, nah ini dia di sini zinc 2+, ya, minus 0,76 standar reduksinya, dan satu lagi Cu 2+. Nah, ini di sini Cu2+, 0,15. Ya, jadi Anda Cu2+, bukan yang Cu yang ini. Cu yang ini, salah lihat. Ya, ini dia. Oke, jadi kita taruh di sini dua-duanya. Jadi untuk mencari standar lalu jadi dua-duanya dalam bentuk reduksi, yang menjadi katoda adalah yang menjadi yang lebih positif, ya. Yang lebih positif akan menjadi katoda karena dua-duanya dalam bentuk reduksi, ya. Jadi caranya adalah Anda taruh dua-duanya dulu dalam bentuk reduksi, terus Anda pilih yang lebih positif akan menjadi katoda dan yang negatif akan menjadi anoda. Karena kalau lebih negatif berarti dia lebih gampang melepas elektron. Makanya dia yang jadi anoda. Kalau lebih positif dia lebih gampang menerima elektron. Jadi makanya dia yang jadi katoda. Nah, jadi pada Daniel cell ini katodanya adalah Cu, anodanya adalah zinc. Nah, untuk menghitung potensial sel yang kita lakukan adalah E katoda dikurang E anoda. Jadi tapi dua-duanya harus dalam bentuk reduksi. Dua-duanya dalam bentuk reduksi sehingga didapatkan angka 1,1. Jadi 0,337 dikurang 0,763. Karena 2 kali kurang jadinya ditambah, ya. Nah, untuk penjumlahan reaksi, maka yang anoda harus dalam bentuk reaksi oksidasi yang ini. Jadi makanya yang Zn ini jadinya dibalik, ya. Reaksinya ini harus dalam bentuk oksidasi, yang satu dalam bentuk reduksi. Ya, jadi namanya reaksi redoks, ya, reduksi oksidasi. Ya. Nah, lalu kita jumlahkan, ya. Ini akan ke sini. Ya. Ini ke sini. Jadi elektronnya saling coret. Dapatkan reaksi seperti ini. Ini seharusnya sudah pernah belajar waktu SMA atau TPB, ya, yang reaksi seperti ini. Ya, saya kurang tahu sekarang kurikulumnya seperti apa, tapi kalau saya dulu udah pernah belajar kayak ginian waktu SMA. Ya. Jadi sekarang kita berikan contoh, ya. Ini kita ada elektroda Mg di larutan Mg2+, di Mg2+, magnesium nitride. Terus ada Ag di larutan Ag+, ya. Ya, silver nitride. Jadi kita ada Mg menjadi Mg2+, ya. Terus ada Ag menjadi Ag+. Ya, jadi sekarang kita pergi lagi ke tabel ini. Ya, ini kita cari Ag plus di sini, ya. Terus Mg, mana Mg? Nah, Mg2+ di sini, ya.
Kita ambil dua-duanya, lalu kita tulis. Jadi ini reaksi standar potensial reduksinya dari duanya. Jadi dari sini kita tahu mana yang akan jadi anoda, mana yang jadi katoda. Jadi anodanya adalah Mg, ya, anodanya Mg karena Mg lebih negatif, dia lebih gampang melepas elektron. Ag lebih positif, dia lebih gampang menerima elektron. Ya. Nah, untuk selnya, untuk potensial sel voltase dari selnya itu katoda kurang anoda dan dua-duanya harus dalam bentuk reduksi. Berarti katoda kita adalah 0,8 dikurang 2,37 didapat angka segini. Ya. Jadi kalau E-nya positif berarti reaksinya itu spontan, jadi kita bisa dapat memanfaatkan reaksi tersebut. Nah, untuk penjumlahan reaksi berarti Mg ini harus dalam bentuk oksidasi, ya. Jadi Mg-nya dibalik, ya Anda lihat di sini Mg-nya dibalik, dan untuk Ag-nya harus dikali 2 karena ini elektronnya cuma 1, yang kali ini ada 2, dikali 2 lalu dijumlahkan, maka didapatkan reaksi seperti ini. Ya. Sekarang kita akan lihat hubungan antara tegangan dan konsentrasi. Kembali kita tinjau reaksi berikut dan nilai delta G-nya. Ini adalah nilai delta G-nya. Ya, ini udah belajar ya di bab sebelumnya. Dan karena bedanya sebelumnya delta G 0 ini. Kalau di bab sebelumnya delta G-nya selalu 0 ya. Karena dalam kesetimbangan delta G-nya 0 sehingga kita cuma menghitung delta G standarnya berapa gitu ya. Dan ini selalu KA ini JA ini selalu ditulis KA karena dia dalam kesetimbangan, konstanta kesetimbangan. Sedangkan di bab ini belum tentu dalam posisi kesetimbangan maka ditulisnya JA gitu. Tapi maksudnya sama, itu yang produk dibagi reaktan ya. Nah, karena sebelumnya sudah didefinisikan bahwa delta G itu adalah minus potensial sel dikali muatan, maka delta G-nya bisa diganti sebagai berikut ya. Nah, kalau JF-nya itu dipindah ulang, maka kita bisa dapatkan seperti ini. JF-nya dibagi JF semuanya, jadi JF-nya jadinya seperti ini. ZF ya. Nah, pada temperatur ruangan setelah dihitung-hitung persamaan Nernst ini itu disebut juga dengan persamaan Nernst. Pada temperatur ruangan, jadi ini bisa disederhanakan menjadi memakai log. Jadi tidak memakai length tapi memakai log pada temperatur ruangan. Jadi lebih disederhanakan. Jadi inilah yang disebut dengan persamaan Nernst yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan konsentrasi. Nah, sekarang kita bisa lihat hubungan antara tegangan dengan temperatur ya. Jadi tadi tegangan dengan konsentrasi yang bisa dilihat dari hubungan Nernst. Jadi kalau tegangan dan temperatur sebelumnya sudah didefinisikan bahwa G itu adalah minus EZF ya. Jadi sedangkan kita tahu bahwa delta G itu adalah delta delta H minus T delta X. Ya. Ketika kita mencari perubahan dG terhadap dt, maka kita bisa mencari jadi kita kalau kita terhadap dt berarti sama dengan minus delta S. Oke. Ya, sehingga didapat perubahan tegangan terhadap temperatur adalah fungsi dari entropi ya, fungsi dari entropi. Kalau misalnya
sedangkan kita tahu G ini adalah ini gitu ya. Jadi perubahan tegangan terhadap temperatur ini adalah fungsi dari entropi dibagi jumlah mol dikali Faraday constant. Jadi dari sini kita juga bisa menggunakan nilai delta S ini ya. Dari rumus yang sama ini kita masukkan aja nilai delta S yang tadi yang diambil dari nilai ini. Untuk mencari pengaruh yang bisa kita manfaatkan untuk mencari pengaruh entalpi terhadap perubahan tegangan. Jadi karena kalau kita ngukur delta S terlalu susah, maka kita merubah dalam bentuk ini ya. Kalau kita diminta untuk mengukur entropi dari sebuah sistem elektrokimia, ya lagi-lagi ini susah, makanya kita pakai ini untuk lebih menyederhanakannya, karena potensial sel bisa diukur, temperatur bisa diukur, Z dan F itu juga konstan. Z itu bisa dilihat dari reaksinya, sedangkan F adalah konstanta. Jadi setelah fuel cell dan sel galvanis, sekarang kita akan lihat contoh sel elektrokimia yang lain, yaitu sel konsentrasi. Untuk sel konsentrasi, dua elektroda yang sama ini dicelupkan ke larutan elektrolit yang berbeda konsentrasinya dan dipisahkan oleh membran. Jadi sama. Jadi kalau galvani tadi elektrodanya itu harus beda, sedangkan di sel konsentrasi itu sama elektrodanya. Jadi untuk sel jadi berbeda ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Di sini diberikan contoh elektroda Cu yang satu dicelupkan di CuSO4 konsentrasi rendah, yang satu lagi dicelupkan di CuSO4 konsentrasi tinggi. Jadi selnya itu bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi ada elektrodanya, elektrodanya, dan ini pembatas gitu ya. Nah, reaksi selnya adalah terjadi pengenceran larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dari Cu2+ yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Karena larutannya sama, hanya beda konsentrasi, maka tingkat keadaan standar antara larutan 1 dan larutan 2 adalah sama. Maka delta G standarnya adalah 0. Ya. Dan potensial standar dari sel tersebut juga 0. Ini pada keadaan standar. Ya, pada keadaan standar karena larutannya sama, hanya beda konsentrasi. Jadi delta G standar dan E standarnya, potensial sel standarnya juga 0. Nah, sekarang kita lihat ya persamaan NERS-nya. Jadi kita ingat ya, persamaan NERS itu E0 kurang RT ZF dan reduksi ini yang teroksidasi. Ya. Jadi E0 ini kan tadi sudah bilang kita E0, maka bisa ditulis sebagai berikut. Yang produknya kan Cu ini ya, produknya Cu2 dan Cu1. Ya. Ini reaksinya ya. Jadi ini per ini. Ini dipakai di sini. Benar kan? 1, 2. Oke, ya. Nah, apa guna sel konsentrasi ini? Jadi salah satu gunanya adalah menentukan konsentrasi ion tembaga jika tegangan dan konsentrasi ion tembaga yang lain dapat ditentukan. Jadi kalau yang satu ditentukan, misalnya sel ini kan ada 2 nih. Jadi kalau yang satunya ditentukan, kita bisa tahu konsentrasi ion tembaga di tempat yang lain. Nah, misalnya salah satu elektrodanya murni, maka aktivitasnya 1, sedangkan yang lain terbuat dari paduan, maka aktivitasnya bisa kecil dari 1. Jika tegangan sel tersebut diketahui, maka aktivitas paduan tembaga itu bisa diketahui. Ya. Jadi
tegangan di sini dimaksudkan ya E ini, bukan E0 ya. E0-nya udah pasti 0. Ya. Jadi dengan menggunakan persamaan Nernst-nya.